Om Nasriya dia Paku Padmoyoni Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Prateka dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai warisan tak benda yang dimiliki oleh Bali, yaitu aksara Bali. Aksara Bali sering disebut sebagai Hanacaraka yang merupakan aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Bali. Aksara Bali sering digunakan untuk menulis aksara Bali, Sansekerta, dan juga Kawi. Namun, dalam perkembangannya hingga saat ini, aksara Bali sering digunakan untuk menuliskan beberapa bahasa daerah maupun bahasa asing seperti bahasa Melayu, bahasa Sasak, dan juga bahasa Inggris. Penulisan aksara Bali ditulis dari arah kiri ke arah kanan. Secara tradisional, aksara Bali ditulis tanpa spasi antar kata. Aksara Bali juga mengenal sistem tata tulis yang disebut dengan pasang aksara, serta aturan penulisan kata-kata serapan khusus yang disebut dengan istilah pasang pageh. Aksara Bali tidak hanya semata-mata sebagai sebuah aksara yang berfungsi mendokumentasikan komponen budaya melalui bahasa. Namun, kedudukan aksara Bali bagi masyarakat Bali jauh lebih tinggi dari hal tersebut. Nah, yang pertama, aksara Bali berfungsi sebagai aspek linguistisnya itu berkaitan erat dengan aksara sebagai sistem tanda bunyi yang visual. Jadi di titik ini aksara Bali sebagai sarana komunikasi tulis masyarakat Bali. Misalnya ketika masyarakat Bali ingin menulis pasobayan misalnya atau surat-surat perjanjian, pastilah aksara Bali yang digunakan. Kemudian yang kedua, misalnya ketika menulis pajak-pajak dan luas tanah ya yang dimiliki oleh masyarakat Bali, untuk mendokumentasikan transaksi itu aksara Bali yang digunakan. Termasuk juga ketika menulis ayah-ayahan yang diberlakukan dalam satu masyarakat adat, aksara Bali juga digunakan untuk menulis itu. Jadi fungsi pertama dan kedudukan aksara Bali dalam kehidupan masyarakat Bali adalah sebagai wahana tulis sebenarnya. Jadi ada fungsi-fungsi untuk berkomunikasi dalam konteks ini. Kedua, aksara Bali bukan hanya berkaitan dengan aspek linguistis saja sebagai sarana komunikasi tulis, tetapi faktanya aksara Bali juga berkaitan dengan religius magis. Jadi terutama aksara-aksara yang teridentifikasi dalam aksara Wriastra dan aksara Wijaksara dan Modre itu lebih banyak diterapkan atau difungsikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan spiritual magis itu. Misalnya Rajah Dasabayu itu biasanya digunakan untuk rajah ketika melaspas satu bangunan, misalnya, termasuk juga dalam dunia-dunia pengobatan. Nah, di sisi lain aksara Bali juga seperti aksara Modre itu digunakan dalam dunia pengobatan, termasuk juga yang terpenting adalah ketika prosesi orang Bali akan menuju dan menunggal dengan kesunyatan, aksara Modre yang tertulis dalam Raja-Raja Kajang itulah yang digunakan.
Nah, jadi aksara Bali memiliki kedudukan dan fungsi sebagai wahana tulis, ya, termasuk juga yang kedua itu dalam hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual dan magis. Menurut Astra tahun 1981 telah membagi perkembangan aksara Bali yaitu yang pertama, tipe aksara Bali kuno tertua. Tipe ini bentuk aksaranya kasar dan agak kaku. Contohnya adalah prasasti Kehen A. Kedua, tipe aksara tegak, agak persegi. Contohnya adalah prasasti Goblek Puradesa 1. Ketiga, tipe aksara bentuknya halus, rapi dan ditata agak miring abad ke-10 sampai 12. Contohnya adalah prasasti-prasasti Saman Anak Wungsu. Pada abad ini berkembang pula aksara kuadrat. Keempat, tipe aksara dengan bentuk sempurna, agak persegi dipahatkan halus, agak miring, rapi dan indah, abad ke-12 sampai 13. Kelima, tipe aksara dengan bentuk dasar persegi, agak kasar dan agak besar bila dibandingkan dengan prasasti-prasasti lainnya pada abad ke-13 sampai 14. Keenam, tipe aksara dengan prototipe aksara Majapahit, bentuknya agak bulat panjang dengan lekukan variatif pada setiap sisinya pada abad ke-14 sampai 15. Ketujuh, pada abad ke-18 sampai abad ke-21, aksara Bali tetap berkembang. Naskah Negara Kertagama dari Lombok memberikan sebuah petunjuk bahwa masih adanya kesadaran penulisan unsur-unsur lama seperti kuncir yang tidak sampai menyentuh baselin. Kedelapan, pada tahun 1897, terbit Kamus Bahasa Kawi Bali Belanda yang disusun oleh Van der Toep dan menggunakan aksara Bali cetak. Kesembilan, Made Swatjana mengkomputerisasinya pada tahun 1993 dalam bentuk font bernama Bali Simbar. Dan ke-10, pada tahun 2006, aksara Bali masuk ke standar Unicode dan memiliki kodifikasi. Dengan masuknya aksara Bali ke Unicode, berarti aksara Bali dapat dimanfaatkan dengan lebih luas secara internasional. Nah, aksara Bali itu dipergunakan untuk yang namanya menceritakan apa yang ada dalam bahasa Bali. Sehingga apa yang terkandung di dalam bahasa Bali itu umumnya disampaikan dalam aksara Bali. Namun seperti kita pahami sekarang, aksara Bali banyak ditinggalkan, terutama oleh generasi muda. Penelitian ataupun riset yang sempat saya lakukan, ternyata anak-anak muda itu bukan tidak mau melanjutkan penggunaan aksara Bali, tetapi tidak sesuai dengan ranahnya mereka ataupun keadaan yang sekarang. Yang saya maksud di sini adalah anak-anak zaman sekarang, mereka ingin mempergunakan teknologi di dalam melaksanakan segala sesuatu. Nah, aksara Bali yang kita tahu, aksara Bali ditulis di atas daun lontar. Dan sekarang kita pahami daun lontar pun dicarinya juga susah. Ya, dan yang mereka inginkan adalah apabila sudah ditulis di daun lontar, terus kemudian apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka banggakan? Apakah mereka foto, terus mereka tunjukkan ke teman-teman? Tidak ya. Tetapi apabila aksara Bali ini bisa dibentukkan dalam digital, sehingga mereka bisa menuliskannya di atas Facebook wall ataupun di WhatsApp. Dan pengalaman kami yang kami sempat lakukan, banyak dari mereka, anak-anak muda, ternyata mereka bilang bahwa apabila aksara Bali ini dalam bentuk digital, mereka dengan senang hati, mereka dengan bangga memperlihatkan aksara Bali ini ke mata dunia. Aksara Bali mendokumentasikan esensi kehidupan masyarakat Bali. Masyarakat Bali saat ini telah mewarisi apa yang leluhur mereka lakoni pada generasi sebelumnya. Tanpa adanya mereka, mungkin masyarakat Bali saat ini belum mengenal apa itu aksara Bali. Masyarakat Bali hari ini telah kembali ke masa lalu untuk menjaga masa depan kebudayaan mereka melalui aksara. Saya Sri Prateka pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.